Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, semangat untuk terus berkarya dan berbagi kebaikan. Masih bersama Popit nih di sini. Oke, sebelumnya kita kan sudah belajar tuh tentang konsep limit, di mana konsep limit ini akan menjadi dasar atau esensi konsep yang akan kita pelajari kali ini, teman-teman, yaitu diferensial. Oke, diferensial ini nama lainnya adalah turunan. Kenapa disebut sebagai turunan? Karena operasinya menurunkan eksponen dari fungsi yang diturunkannya, teman-teman. Oke, di sini saya sajikan kalian sebuah gambar nih, teman-teman, di mana ada fungsi y sama dengan fx. Kemudian yang pertama ada absis x yang berpasangan dengan fx, dan yang kedua ada absis x plus h yang berpasangan dengan fx plus h tentunya ya, teman-teman. Nah, turunan dari fungsi kontinu y sama dengan fx, teman-teman, itu merupakan laju perubahan nilai y terhadap nilai x. Nah, untuk perubahan nilai y terhadap nilai x berarti bisa kita tuliskan sebagai delta y per delta x gitu ya, teman-teman. Untuk delta y berarti fx plus h dikurang fx gitu ya, teman-teman, untuk sumbu vertikalnya. Dan untuk delta x nya berarti x plus h dikurang dengan x. Nah, untuk x plus h dikurang x ini berarti bisa kita coret nih, teman-teman, sehingga hasilnya adalah fx plus h minus fx dibagi dengan h gitu. Oke, sekarang kita kembali ke gambar, teman-teman. Di sini jarak antara x dengan x plus h itu kan berarti adalah h ya, teman-teman. Nah, jika nilai h ini kita ambil kecil mendekati 0, teman-teman, atau di sini bicara tentang pendekatan berarti kita bicara tentang limit ya, teman-teman, atau bisa kita tulis sebagai limit h mendekati 0, maka perubahan ini akan menjadi laju perubahan, teman-teman. Inilah yang menjadi dasar dari konsep turunan. Jadi turunan dari fungsi fx yang mana biasanya dilambangkan dengan f aksen x bisa kita definisikan sebagai lim h mendekati 0 untuk fungsi fx plus h minus fx per h gitu, teman-teman. Oke, sekarang bicara tentang notasi turunan. Untuk turunan pertama fungsi y sama dengan fx terhadap x, teman-teman, ini dapat kita notasikan menjadi 3 bentuk nih, teman-teman. Yang pertama adalah y aksen sama dengan f aksen x. Nah, ini notasi yang dikemukakan oleh Lagrange nih, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dy per dx sama dengan dfx per dx, itu notasi oleh Leibniz. Nah, kemudian yang ketiga ada seperti ini, xy sama dengan dx fx, ini oleh Euler, teman-teman. Nah, jadi untuk penggunaan notasinya ini bebas aja nih, teman-teman, mau menggunakan notasi yang manapun ini tidak menjadi masalah. Baik, kita langsung aja kita masuk ke turunan yang pertama nih, teman-teman, yaitu turunan pada fungsi aljabar. Sekarang kalian saya kasih sebuah contoh nih. Dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari setiap fungsi berikut. Ini bentuknya aljabar ya, teman-teman. Ini saya kasih 3 aja nih. Yang pertama adalah fx sama dengan 3x minus 5, yang b adalah 4x kuadrat plus 3x, dan yang c fx sama dengan x pangkat 3 minus 2x. Nah, jadi di sini mau ditulis fx kah atau y itu bebas aja nih, teman-teman, karena fx itu sama dengan y. Oke, langsung aja. Di sini permintaannya adalah dengan definisi turunan. Maka bisa kita masuk aja nih ke pembahasan yang pertama nih, teman-teman ya. Yang a itu adalah fx sama dengan 3x minus 5. Maka di sini dapat kita tulis dulu nih definisi turunan umum tadi ya, f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 fx plus h minus fx per h. Berarti di situ karena fx-nya sudah ada 3x min 5, berarti kita tulis aja lim h mendekati 0 fx plus h, berarti 3 dalam kurung x plus h ya, teman-teman, minus 5 dikurang dengan fx biasa 3x minus 5. Jangan lupa nih tetap dikasih kurung, kemudian dibagi dengan h. Pembilangnya kita operasikan jadi 3x plus 3h minus 5 min 3x plus 5, teman-teman. Oke, di sini untuk 3x dan min 3x nya kan bisa kita coret juga, min 5 dan 5 nya bisa juga kita coret, sehingga bersisa limit h mendekati 0 3h per h, dimana di sini h dan h nya juga bisa kita coret dan tersisalah 3. Jadi turunannya adalah 3 gitu, teman-teman. Oke, kita sekarang masuk aja ke pembahasan yang B, teman-teman. Di sini jangan lupa kita tulis dulu nih definisi umum dari turunan tadi, lim h mendekati 0 fx plus h minus fx per h ya, teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita masukkan aja nih untuk fungsi 4x kuadrat plus 3x nya.
Di sini X-nya kita substitusi X plus H ya teman-teman. Berarti 4 X plus H kuadrat plus 3 X plus H lagi. Tutup kurung nih, jangan lupa. Minus Fx-nya adalah min 4X kuadrat plus 3X dibagi H teman-teman. Oke, kita operasikan X plus H-nya dulu. Kita operasikan X plus H kuadrat ya teman-teman. Jadi 4-nya tetap X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat. Kemudian plus 3 kali X 3X plus 3H teman-teman. Kemudian dikurang dengan 4X kuadrat plus 3X per H. Kita lanjutkan, kita keluarkan dari kurung nih teman-teman. 4X kuadrat berarti 4 kali 2 8HX plus 4H kuadrat plus 3X plus 3H. Di sini min 4X kuadrat min 3X berarti teman-teman ya. Jangan lupa dibagi dengan H nih. Oke, selanjutnya 8HX plus 4H kuadrat plus 3H per H gitu ya teman-teman. Kemudian masing-masing ruas kita bisa bagi dengan H. Dan hasilnya adalah 5H mendekati 0, 8X plus 4H plus 3. Ya udah, tinggal substitusi aja. H-nya menjadi 0 teman-teman. Dan hasilnya adalah 8X plus 3. Jadi 8X plus 3 adalah turunan pertama dari 4X kuadrat plus 3X gitu teman-teman. Lanjut lagi kita yang C. Oke, dengan cara yang sama kita tulis dulu definisi umum turunan f aksen X sama dengan lim H mendekati 0 Fx plus H minus Fx per H. Oke, untuk fungsinya adalah X pangkat 3 min 2X. Berarti X plus H pangkat 3 min 2X plus H kita kurang dengan X pangkat 3 min 2X per H teman-teman. Oke, dan hasilnya adalah kita operasi nih teman-teman. Berpangkat 3 ya, berarti X pangkat 3 plus 3X kuadrat H plus 3X H kuadrat plus H pangkat 3 min 2X min 2H. Jangan lupa nih A plus B pangkat 3 teman-teman, segitiga Pascal ya. Kemudian kita lanjutkan dikurang dengan X pangkat 3 minus 2X dibagi dengan H. Menghasilkan X pangkat 3 plus 3X kuadrat H plus 3X H pangkat 2 plus H pangkat 3 minus 2X min 2H. Kemudian kita keluarkan aja nih. Min X pangkat 3. Min ketemu min jadi plus 2X teman-teman ya. Dibagi lagi dengan H. Oke, kita operasikan lagi di sini X pangkat 3 dengan min X pangkat 3-nya hilang nih teman-teman. Kemudian tersisalah 3X kuadrat H plus 3X H kuadrat plus H pangkat 3 min 2H per H teman-teman. Dan tiap ruas kita bagi dengan H, menghasilkan 5H mendekati 0, 3X kuadrat plus 3X H kuadrat plus H minus 2. Dengan cara yang sama, hanya kita substitusi menjadi 0. Dan hasilnya adalah 3X kuadrat minus 2 yang merupakan turunan pertama dari fungsi X pangkat 3 minus 2X. Gitu teman-teman. Oke, dari 3 contoh dasar tadi di mana kita menggunakan definisi umum nih dalam penyelesaiannya. Tentunya di sini dirasa agak sedikit rumit dan memakan waktu lebih lama ya teman-teman. Nah, untuk mempermudahnya kita akan gunakan 7 rumus dasar dari turunan fungsi aljabar, di mana kita juga akan sekaligus membuktikannya nih teman-teman. Oke, untuk rumus-rumusnya yang pertama adalah Y sama dengan K. Turunan pertamanya dapat kita tulis sebagai Y aksen sama dengan 0 teman-teman. Di mana K di sini adalah konstanta dan setiap konstanta turunannya adalah 0. Itu diingat teman-teman ya. Yang kedua adalah Y sama dengan AX pangkat N. Turunnya adalah Y aksen sama dengan NAX pangkat N-1. Ini adalah bilangan real nih teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan U plus minus V. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen teman-teman. Yang keempat adalah Y sama dengan U dot V. Turunnya adalah Y aksen sama dengan U aksen dot V plus U dot V aksen. Oke, yang kelima adalah pembagian teman-teman. Y sama dengan U per V. Turunnya adalah Y aksen U aksen dot V minus U dot V aksen dibagi dengan V kuadrat gitu teman-teman. Oke, untuk rumus nomor 3, 4, dan 5 di sini U dan V itu adalah dua buah fungsi yang berbeda tentunya teman-teman. Oke, lanjut aja ke rumus nomor 6 dan 7. Ini tentang aturan rantai nih teman-teman. Yang keenam adalah Y sama dengan Gx pangkat N. Turunnya adalah N Gx pangkat N-1 dikali dengan G aksen X teman-teman. Yang ke-7 adalah Y sama dengan F Gx
Ya, aksennya adalah f aksen gx dot g aksen gitu teman-teman. Nah, di sini untuk nomor 6 dan 7 ini adalah rumus turunan aturan rantai gitu teman-teman. Nah, jadi di sini diharapkan ketujuh rumus dasar ini memang benar-benar harus kita kuasain. Dimana nantinya kita akan buktikan juga nih teman-teman. Oke, biar lebih mantap kita masuk aja ke contoh soal yang kedua nih teman-teman. Tentukan turunan fungsi berikut. Ini tentunya dengan menggunakan rumus dasar ya teman-teman. Yang A adalah y sama dengan 3, B adalah y sama dengan x pangkat 5, C sama dengan 5 per x kuadrat, yang D adalah y sama dengan 3 akar x, y sama dengan 2 per 3x akar x, dan yang F y sama dengan 3 per 2 akar pangkat 5 dari x pangkat 3 teman-teman. Oke, dengan bermodalkan rumus dasar maka kita coba selesaikan nih teman-teman. Untuk yang A, y sama dengan 3. Berarti di sini adalah turunan konstanta adalah 0 ya teman-teman. Berarti ya aksen sama dengan 0. Yang B, y sama dengan x pangkat 5. Berarti di sini kita menggunakan rumus dasar nomor 2 nih teman-teman, dengan n-nya adalah 5 ya. Jadi ya aksen sama dengan n dot x pangkat n min 1. Berarti 5 dot x pangkat 5 min 1 adalah 5x pangkat 4 teman-teman. Kemudian yang C itu adalah y sama dengan 5 per x kuadrat. Nah, di sini berarti kita juga tetap menggunakan rumus dasar nomor 2. Tetapi juga di sini kita gunakan sifat eksponen teman-teman, di mana x kuadrat ini kita pindah menjadi 5x pangkat min 2 teman-teman. Rumusnya adalah y aksen sama dengan nax pangkat n min 1 tadi ya. Maka n-nya adalah min 2 dikali dengan a-nya 5, x berpangkat min 2 min 1, dan hasilnya adalah min 10x pangkat min 3 atau min 10 per x pangkat 3 gitu teman-teman. Kemudian yang D itu adalah y sama dengan 3 akar x. Nah, di sini tentunya kita gunakan rumus nomor 2 juga nih teman-teman ya, tapi jangan lupa nih akarnya ini kita bikin dulu ke dalam bentuk eksponen. Jadi y sama dengan 3 akar x menjadi 3x pangkat setengah teman-teman. Y aksen sama dengan nax pangkat n min 1 tadi rumusnya. Maka tinggal kita masukin aja nih. N-nya adalah setengah dot 3 itu sebagai a, x pangkat setengah min 1, dan hasilnya adalah 3 per 2 x pangkat min setengah. Nah, di sini tadi kan soalnya dalam bentuk akar, maka kita balikin lagi ke akar. Dia akan menjadi 3 per 2 akar x teman-teman. Oke, lanjut lagi yang E. Yang E di sini adalah y sama dengan 2 per 3x akar x teman-teman. Di sini masih kita menggunakan rumus nomor 2 tentunya ya. Dan lagi-lagi menggunakan sifat eksponen teman-teman. Jadi y sama dengan 2 per 3x akar x itu kita ubah aja nih menjadi 2 per 3x akar x-nya kita ubah menjadi x pangkat setengah. Maka kita lanjutkan 2 per 3x pangkat 3 per 2 ya teman-teman. 1 tambah dengan setengah 3 per 2, kita gabungin aja tuh x-nya, sehingga kita naikin aja menjadi 2 per 3x pangkat min 3 per 2 ya teman-teman, sifat eksponen nih. Nah, bentuk seperti ini sudah siap kita operasikan nih teman-teman menggunakan rumus dasar nomor 2 tadi ya. Jadi aksen nax pangkat n min 1, yang jadi n adalah min 3 per 2, a nya tetap 2 per 3 x pangkat min 3 per 2 min 1, dan hasilnya adalah min x pangkat min 5 per 2. Oke, soalnya berpangkat positif dan bentuk akar kita kembalikan aja tuh menjadi min 1 per x pangkat 5 per 2, dan kita urai lagi menjadi min 1 per x kuadrat dot x pangkat setengah, dan hasilnya adalah min 1 per x kuadrat akar x teman-teman. Oke, yang terakhir adalah y sama dengan 3 per 2 akar pangkat 5 dari x pangkat 3 teman-teman. Di sini juga masih menggunakan rumus dasar nomor 2 dan tentunya masih menggunakan sifat eksponen teman-teman. Jadi kita pecah aja nih untuk bentuk akarnya menjadi 3 per 2 x pangkat 3 per 5 ya teman-teman. Oke, dan di sini sudah menjadi bentuk yang bisa kita turunkan dengan menggunakan sifat nomor 2 teman-teman, di mana n-nya adalah 3 per 5 dan a-nya adalah 3 per 2. Oke, siap, kita masukin ke rumus y aksen sama dengan nax pangkat n min 1 sama dengan 3 per 5 dot 3 per 2 sebagai a-nya tadi, x-nya tetap berpangkat 3 pangkat 5 min 1, dan hasilnya adalah 9 per 10 x pangkat min 2 per 5
masih belum sehat nih teman-teman. Di sini masih berpangkat negatif, maka kita jadikan pangkat positif dan akar ya tadi soalnya teman-teman. Maka menjadi 9/10 kali dengan 1 per x pangkat 2 per 5. Nah, di sini x pangkat 2 per 5 nya kita ubah aja ke dalam bentuk akar. Maka hasilnya adalah 9/10 akar pangkat 5 dari x kuadrat gitu teman-teman. Baik, lanjut lagi kita ke soal nomor 3 teman-teman. Tentukan turunan pertama atau f(x) dari setiap fungsi berikut nih teman-teman. Saya punya dua soal. Yang A adalah f(x) sama dengan x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 minus 3x plus 1. Dan yang B adalah f(x) sama dengan 2 akar x plus 5x pangkat 3 minus 7. Oke, di sini kita coba langsung aja nih menyelesaikan yang A ya teman-teman. Untuk yang A, f(x) sama dengan x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 minus 3x plus 1. Ini tiap sukunya sudah masuk ke dalam fungsi yang bisa diturunkan langsung nih teman-teman. Berarti f(x) bisa kita tulis x pangkat 5 turunannya adalah 5x pangkat 5 min 1 ya teman-teman. Kemudian 2x pangkat 3 kita bisa operasikan menjadi 3 kali 2x pangkat 3. Dan untuk turunan min 3x adalah min 3 dan 1 ini 0 ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 5x pangkat 4 plus 6x kuadrat min 3 gitu teman-teman. Lanjut lagi kita yang B. Yang B adalah f(x) sama dengan 2 akar x plus 5x pangkat 3 minus 7. Nah, di sini berarti bentuk akar x-nya ini yang kita perlu ubah ke dalam bentuk eksponen ya teman-teman, menjadi 2x pangkat setengah plus 5x pangkat 3 minus 7. Ini masih aman. Nah, di sini bentuknya bisa langsung kita turunkan nih. f(x) sama dengan berarti 2x pangkat setengah menjadi setengah dikali 2x pangkat setengah min 1 teman-teman. Kemudian 5x pangkat 3 menjadi 3 kali 5x pangkat 3 min 1. Kemudian turunan dari min 7 adalah 0 teman-teman. Dan akhirnya kita dapat hasilkan x pangkat min setengah plus 15x kuadrat. Karena di sini soalnya dalam bentuk akar, kita kembalikan ke akar teman-teman. X pangkat min setengah itu menjadi 1 per akar x. Kemudian 15x kuadrat itu tetap. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 4 nih teman-teman ya. Tentukan turunan fungsi aljabar dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 1 dikali dengan 2x pangkat 3 plus x. Nah, di sini kita gunakan aja rumus dasar nomor 4 nih teman-teman ya. Namun jangan salah, sebenarnya setiap fungsi untuk fungsi ini bisa kita kalikan aja nih terlebih dahulu. Kemudian kita turunkan menggunakan rumus nomor 3 dan 2 ya teman-teman. Namun di sini kita gunakan aja rumus dasar nomor 4 aja nih teman-teman. Jadi di sini kita misalkan aja u-nya adalah x kuadrat min 1, maka turunannya adalah 2x minus 0 tentunya ya teman-teman, atau kita tulis sebagai 2x aja. Kemudian v-nya adalah untuk fungsi selanjutnya 2x pangkat 3 plus x, itu turunannya menjadi 6x kuadrat plus 1. Nah, di sini untuk rumus dasar nomor 4 kan y sama dengan u kali v menjadi y aksen sama dengan u aksen kali v plus u dikali dengan v aksen. Ya udah, langsung kita masukin aja nih teman-teman. Untuk u aksennya adalah 2x, v-nya adalah 2x pangkat 3 plus x. Jangan lupa dikasih kurung nih teman-teman. Kemudian ditambah dengan u x kuadrat min 1 tetap pakai kurung, dan v aksennya adalah 6x kuadrat plus 1. Sehingga di sini langsung bisa kita operasikan menjadi 2x dikali 2x pangkat 3 menjadi 4x pangkat 4. Kemudian 2x dikali x adalah 2x kuadrat. Kemudian kita kalikan pelangi aja nih untuk x kuadrat min 1 dengan 6x kuadrat plus 1. Dan menghasilkan 6x pangkat 4 plus x kuadrat minus 6x kuadrat min 1 gitu ya teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 10x pangkat 4 min 3x kuadrat min 1 gitu teman-teman. Baik, kita lanjutkan aja nih ke soal nomor 5. Kalau soal nomor 4 tadi kan bentuk perkalian teman-teman. Nggak lengkap rasanya ya kalau seandainya nggak ada bentuk pembagian. Nah, jadi untuk nomor 5 ini, tentukan turunan fungsi y x kuadrat plus 2 dibagi dengan 3x minus 5 teman-teman. Nah, jadi sini kita gunakan rumus dasar nomor 5 gitu. Oke, untuk u-nya adalah pembilangnya aja nih kita ambil teman-teman ya. X kuadrat plus 2. Langsung aja kita turunkan menjadi 2x plus 0, atau kita tulis aja sebagai 2x. Dan v-nya sebagai penyebut 3x min 5, turunannya adalah 3 minus 0, yaitu 3. Sehingga turunan untuk rumus dasar nomor 5 tadi kan y sama dengan u per p, kita tulis dulu y aksen sama dengan u aksen dot p minus u dot v aksen dibagi dengan v kuadrat. Ya udah, tinggal langsung kita masukin aja nih teman-teman. Untuk u aksennya 2x dan v-nya adalah 3x minus 5. Jangan lupa dikasih kurung nih teman-teman. Dikurang dengan u-nya adalah x kuadrat plus 2,
V aksennya adalah 3 dibagi dengan V kuadrat. Jangan lupa V kuadrat teman-teman. Jadi V nya tadi adalah 3x minus 5. Jangan lupa dikuadratin ya teman-teman. Sehingga di sini bisa langsung kita operasikan menjadi 6x kuadrat min 10x min 3x kuadrat min 6 dibagi dengan, di sini kita urai aja untuk menyebutnya teman-teman, 3x minus 5 kuadratnya jadi 9x kuadrat min 30x plus 25. Masih bisa kita sederhanakan nih, 6x kuadrat min 3x kuadrat menjadi 3x kuadrat, kemudian min 10x dan min 6 nya tetap dibagi dengan 9x kuadrat min 30x plus 25 yang merupakan hasil turunan pertama dari Y sama dengan X kuadrat plus 2 dibagi dengan 3x minus 5 gitu teman-teman. Oke, biar lebih mantap lagi kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Tentukan turunan fungsi aljabar Y sama dengan 2x kuadrat minus 3x plus 8 berpangkat 10. Nah, dilihat dari fungsinya ini adalah bentuk aturan rantai ini teman-teman. Maka kita gunakan rumus dasar nomor 6 gitu ya. Di sini kita misalkan aja Gx sebagai 2x kuadrat minus 3x plus 8. Kemudian di sini kita cari aja turunan dari Gx-nya, G aksen X. 2x kuadrat turunannya adalah 4x, min 3x turunannya adalah min 3. 8-nya nggak usah kita tulis karena dia 0 turunannya teman-teman. Di sini kan tadi Y sama dengan Gx pangkat N. Kita tulis dulu nih, 2x kuadrat min 3x plus 8 pangkat 10 N-nya teman-teman ya. Kemudian Y aksennya rumusnya adalah N dikali Gx pangkat N-1 dikali G aksen X gitu teman-teman. Jadi di sini N-nya tadi adalah 10, Gx-nya kita tulis normal 2x kuadrat min 3x plus 8 berpangkat 10 minus 1, kemudian G aksen X-nya adalah 4x minus 3 gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk 4x minus 3 kita taruh ke depan aja biar lebih bagus nih teman-teman. Jadi 10 dikali dengan 4x minus 3 dikali dengan 2x kuadrat minus 3x plus 8 pangkat 10 minus 1 jadi 9 ya teman-teman. Nah, untuk 10-nya ini biar bisa bertahan di depan atau kita masukin ke dalam juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalau seandainya kita masukin ke dalam menjadi 40x minus 30 dikali dengan 2x kuadrat minus 3x plus 8 pangkat 9 yang merupakan hasil turunannya teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 7. Ini kita naikin dikit soalnya ya teman-teman. Di sini diketahui fungsi f 2x min 1 sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, di sini saya minta carilah nilai f aksen 3 teman-teman. Nah, dilihat dari soalnya berarti di sini kita bisa gunakan rumus dasar nomor 7 nih teman-teman. Ada fungsi dalam fungsi. Jadi kita misalkan aja Gx-nya sebagai 2x min 1 nih teman-teman. Berarti turunannya adalah 2 gitu ya teman-teman. Kemudian di sini kita misalkan Y sama dengan f Gx. Turunannya adalah f aksen Gx dot G aksen X nih teman-teman berdasarkan rumus dasar nomor 7 tadi. Maka kita masukin aja Gx-nya adalah 2x min 1. Jadi Y sama dengan f 2x min 1. Turunannya adalah f aksen 2x min 1 dikali dengan G aksen X-nya adalah 2 gitu teman-teman. 2-nya biar lebih bagus kita taruh aja ke depan. Jadi turunannya adalah Y aksen sama dengan 2 f aksen 2x min 1. Nah, kemudian di sini kita kembali ke soal teman-teman. F2x min 1 sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, di sini kita coba turunkan aja kedua ruasnya teman-teman. Karena kenapa? Kita mencari f aksen 3 teman-teman ya. Jadi perlu teknik nih. Jadi kita turunkan untuk ruas kiri f2x min 1. Ini berarti menjadi 2x min 1 turunannya adalah 2 f aksen 2x min 1 gitu ya teman-teman. Sama dengan untuk ruas kanannya 3x kuadrat turunannya adalah 6x dan 2x turunnya adalah 2. Sementara 5 itu 0, nggak usah kita tulis. Nah, di sini kelihatannya bisa dibagi 2 nih masing-masing teman-teman. Maka hasilnya adalah f aksen 2x min 1 sama dengan 3x plus 1. Nah, oke. Agar diperoleh nilai f aksen 3, maka bentuk f aksen 2x min 1 ini berarti kita samakan dengan f aksen 3 nih teman-teman. Jadi artinya 2x min 1 itu kan sama dengan 3, maka hasilnya adalah x sama dengan 2 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai f aksen 3 teman-teman, kita substitusikan langsung aja nih nilai x sama dengan 2 tadi ke bentuk turunannya, yaitu f aksen 2x min 1 sama dengan 3x plus 1 tadi teman-teman. Jadi f aksen 2x-nya kita ubah jadi 2, jadi 2 kali 2 min 1 sama dengan 3 kali 2 plus 1. Jadi f aksen 4 min 1 sama dengan 6 plus 1. Didapatlah nilai f aksen 3 sama dengan 7 gitu teman-teman.
Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 8 teman-teman, soal terakhir untuk konsep kali ini. Tentukan turunan fungsi aljabar Y sama dengan akar X pangkat 3 plus 2X min 1 teman-teman. Fungsi berbentuk akar. Jadi di sini sebenarnya bisa kita gunakan rumus dasar nomor 6. Tapi saya rasa masih kurang efektif teman-teman, karena masih ada rumus lain yang lebih pro nih teman-teman. Nah, jadi jika nanti kalian menemukan bentuk akar dalam mencari turunannya, bisa langsung Anda gunakan rumus nih. Y sama dengan akar GX teman-teman, turunannya adalah Y aksen sama dengan G aksen X dibagi dengan 2 akar GX gitu. Oke, kembali ke soal. Y sama dengan akar X pangkat 3 plus 2X min 1. Di sini kita misalkan aja nih, fungsi yang dalam bentuk akarnya adalah Gx. Jadi Gx-nya adalah X pangkat 3 plus 2X min 1. Langsung kita turunkan, teman-teman. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat, dan turunan dari 2X adalah 2. Untuk min 1-nya kita skip aja, karena turunan dari konstanta adalah 0. Nah, jadi di sini langsung aja kita masukin ke dalam bentuk rumusnya. Y aksen sama dengan G aksen X dibagi dengan 2 akar Gx. Untuk Y aksen X-nya adalah tadi 3X kuadrat plus 2. Dibagi dengan 2 akar Gx-nya, tinggal kita masukin X pangkat 3 plus 2X min 1. Udah, gitu aja teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuktian rumus dasar turunan fungsi aljabar nih teman-teman. Nah, jadi untuk membuktikan rumus-rumus dasar turunan fungsi aljabar, di sini kita hanya menggunakan definisi umum dari turunan teman-teman, yaitu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fx plus H minus fx per H teman-teman. Di sini jika limitnya ada gitu ya. Oke, kita masuk aja ke pembuktian yang pertama teman-teman. Y sama dengan K, turunannya adalah Y aksen sama dengan 0. Oke, Y sama dengan K di sini berarti kita ubah dulu nih Y-nya sebagai fx ya teman-teman. Fx sama dengan K berarti. Nah, kemudian untuk fx plus H berarti tetap ya teman-teman, yaitu K. Jadi kita langsung aja masukkan ke bentuk definisi f aksen X sama dengan lim H mendekati 0 untuk fungsi fx plus H minus fx per H. Jadi lim H mendekati 0, fx plus H-nya tadi adalah K, minus untuk fx-nya pun juga K, jadi dibagi dengan H. K minus K adalah 0, 0 per H teman-teman. Jadi lim H mendekati 0 untuk 0 adalah 0 teman-teman. Jadi terbukti fx sama dengan K, turunan pertamanya adalah f aksen X sama dengan 0 gitu. Kemudian kita lanjut ke pembuktian rumus dasar nomor 2 teman-teman. Y sama dengan AX pangkat N, turunannya adalah Y aksen sama dengan NA X pangkat N min 1. Oke, karena di sini fungsinya dalam bentuk X plus H dan X, berarti di sini kita operasikan dulu bentuk X plus H-nya teman-teman. Oke, di sini X plus H pangkat N. Jadi di sini kita gunakan aja nih bentuk dari binomial Newton ya teman-teman. Untuk X plus H pangkat N itu sama dengan X pangkat N plus N kombinasi 1 X pangkat N min 1 dikali dengan H pangkat 1 plus N kombinasi 2 X pangkat N minus 2 dikali dengan H pangkat 2, dan seterusnya nih teman-teman sampai N kombinasi N min 1 X pangkat N H pangkat N min 1 plus H pangkat N. Itu adalah binomial Newtonnya teman-teman. Jadi kombinasi di sini dirumuskan sebagai N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N minus R faktorial dikali dengan R faktorial. Sehingga untuk NC1 berarti bisa kita operasikan sebagai N faktorial dibagi dengan N minus 1 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi nih menjadi N dikali N min 1 faktorial dibagi dengan N min 1 faktorial. Untuk 1 faktorial kan tetap teman-teman, jadi kita nggak usah tulis. Jadi di sini N min 1 faktorial untuk pembilang dan penyebutnya bisa kita coret, sehingga NC1 ini sama dengan N teman-teman. Dengan N faktorial itu kan N dikali dengan N min 1 dikali N min 2 seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1 teman-teman. Oke, sekarang kita menentukan fungsinya. Di sini Y sama dengan AX pangkat N. Jadi kita ubah menjadi Fx sama dengan AX pangkat N. Maka Fx plus H-nya bisa kita cari menjadi A dikali dengan X plus H-nya kita substitusi ke dalam bentuk X teman-teman, jadi X plus H pangkat N. Jadi sama dengan A dikali dengan untuk X plus H pangkat N ini tadi kan sudah kita cari nih dengan menggunakan binomial Newton. Jadi tinggal langsung kita substitusi aja, sehingga masing-masing ruas kita kali dengan A teman-teman. Fx plus H sama dengan AX pangkat N plus A dikali dengan NC1 X pangkat N min 1 H pangkat 1 plus A dikali dengan NC2 X pangkat N minus 2 H kuadrat, dan seterusnya sampai A dikali dengan NC N min 1 X pangkat N H
N-1 plus AH pangkat N, teman-teman. Sehingga turunannya dapat kita langsung cari nih dengan memasukkan ke dalam bentuk definisi umum, teman-teman ya. F aksen X sama dengan lim H mendekati 0 Fx plus H minus Fx per H. Tinggal kita masukin aja lim H mendekati 0 untuk Fx plus H-nya tadi, teman-teman. Kemudian dikurang dengan Fx-nya tadi adalah AX pangkat N dibagi dengan H tentunya ya, teman-teman. Kemudian kita operasikan AX pangkat N minus AX pangkat N, habis ya, teman-teman. Jadi di sini bersisa A dikali dengan NC1 X pangkat N-1 H pangkat 1 plus A dikali dengan NC2 X pangkat N-2 H2 seterusnya sampai A dikali NCN-1 X pangkat N H pangkat N-1 plus AH pangkat N, teman-teman. Jangan lupa dibagi dengan H. Nah, di sini kan tiap ruas untuk membilang mengandung unsur H nih. Berarti bisa aja nih kita bagikan dengan H masing-masing. Sehingga hasilnya menjadi ANC1 X pangkat N-1 plus ANC2 X pangkat N-2 dikali H pangkat 1 seterusnya sampai ANCN-1 X pangkat N H pangkat N-2 plus AHN pangkat min 1, teman-teman. Nah, kemudian di sini sudah stuck, kita langsung masukin aja nilai pendekatannya yaitu H mendekati 0. Jadi masukin aja hanya menjadi 0, teman-teman. Menghasilkan ANC1 X pangkat N-1 plus ANC2 X pangkat N-2 dikali 0, teman-teman ya, karena hanya tadi 0 sampai A dikali 0 N pangkat min 1 dan hasilnya adalah ANC1 X pangkat N-1 plus 0 plus 0 plus 0 dan seterusnya. Dan tersisa ANC1 X pangkat N-1. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan nih menjadi AN X pangkat N-1 gitu. Jadi terbukti nih Fx sama dengan X pangkat N, turunannya adalah NAX pangkat N-1 gitu, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke pembuktian rumus dasar yang ketiga nih, teman-teman. Ya, sama dengan U plus minus V. Turunnya adalah Y aksen sama dengan U aksen plus minus P aksen, teman-teman. Oke, di sini ada plus minus. Berarti dua-duanya nih kita buktikan, teman-teman, untuk yang plus dan untuk yang minusnya, teman-teman. Oke, yang pertama kita ambil aja yang plus atau yang penjumlahannya, teman-teman. Di sini kita ubah aja Y-nya menjadi Fx, teman-teman. Maka Fx sama dengan Ux plus Px. Turunannya berarti F aksen X sama dengan U aksen X plus P aksen X gitu ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita tentukan aja fungsinya. Fungsinya tadi adalah untuk Fx sama dengan Ux plus Px. Nah, dengan patokan Fx ini berarti kita bisa cari aja nih untuk Fx plus H, teman-teman ya. Dengan mensubstitusi X plus H ke dalam bentuk X dari Fx, teman-teman. Maka Fx plus H sama dengan Ux plus H plus Px plus H. Jadi turunannya masih kita gunakan bentuk definisi umum, teman-teman. F aksen X sama dengan lim H mendekati 0 Fx plus H minus Fx dibagi H. Jadi tinggal kita masukin aja nih untuk Fx plus H nya tadi kan Ux plus H plus Px plus H dikurang dengan, jangan lupa dikasih kurang nih, teman-teman. Fx nya tadi kan Ux plus Px, jangan lupa dibagi dengan H. Oke, kemudian di sini kita keluarkan aja dia dari kurung menjadi lim H mendekati 0 Ux plus H minus Ux. Ini langsung aja kita kumpulkan U dengan U, V dengan V, teman-teman ya. Plus Px plus H minus Px dibagi dengan H, teman-teman. Nah, bentuk ini kan bisa kita pecah nih menjadi lim H mendekati 0 Ux plus H minus Ux dibagi dengan H, teman-teman. Tambah dengan V X plus H minus Px dibagi dengan H juga. Nah, kemudian masing-masing bisa kita limitkan nih untuk U dan V nya, teman-teman, menjadi lim H mendekati 0 Ux plus H minus Ux dibagi dengan H ditambah dengan lim H mendekati 0 Vx plus H minus Vx dibagi dengan H. Sehingga bentuk ruas yang pertama ini kan Ux plus H minus Ux per H ini adalah U aksen X, teman-teman. Kemudian lim H mendekati 0 Vx plus H minus Vx per H ini kan sebagai P aksen X. Jadi terbukti nih Fx sama dengan Ux plus Px adalah turunannya F aksen X, U aksen X plus P aksen X. Di sini bentuk penjumlahannya, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita yang kedua, bentuk pengurangannya berarti ya. Berarti bisa kita tulis nih Fx sama dengan Ux minus Vx, teman-teman. Turunannya ngikut nih F aksen X sama dengan U aksen X min V aksen X. Ayo kita buktikan. Pertama-tama kita tentukan dulu Fx-nya tadi adalah Ux minus Vx. Maka di sini kita dapatkan Fx plus H-nya adalah Ux plus H min Vx plus H. Oke, selanjutnya kita langsung turunkan dengan masih menggunakan definisi umum, teman-teman. F aksen X sama dengan lim H mendekati 0 Fx plus H minus Fx
per H teman-teman. Jadi tinggal kita masukin aja nih fx plus H-nya 5H mendekati 0 UX plus H min Vx plus H tadi ya. Kemudian dikurang dengan fx. Fx-nya adalah, jangan lupa juga dikasih kurung, UX minus Vx teman-teman. Dibagi dengan H gitu. Kemudian kita keluarkan aja nih dari kurungnya. Menghasilkan 5H mendekati 0 masih UX plus H minus Vx plus H minus UX plus Vx. Kenapa jadi plus? Min ketemu min teman-teman. Masih dibagi dengan H. Kemudian kita kumpulkan aja nih teman-teman. U dengan U, V dengan V. Jadi bisa kita tulis 5H mendekati 0 UX plus H minus UX berarti ya teman-teman. Kemudian di sini minus Vx plus H plus Vx per H. Oke, tiap U dan V sudah berdekatan teman-teman. Jadi di sini tinggal kita kelompokkan aja nih. 5H mendekati 0 UX plus H minus UX minus, ini jangan lupa dikasih kurung teman-teman, Vx plus H min Vx ya, berubah jadi minus dia karena dapat kurung tadi, dibagi dengan H. Oke, kemudian kita pecah aja untuk U dan V masing-masing. 5H mendekati 0 UX plus H minus UX dibagi dengan H, dikurang dengan Vx plus H minus Vx dibagi dengan H. Dan tentunya di sini masing-masing kita bisa limitkan menjadi 5H mendekati 0 UX plus H minus UX dibagi H, dikurang dengan 5H mendekati 0 Vx plus H minus Vx dibagi dengan H. Nah, di sini untuk ruas yang pertama itu berarti untuk U-nya 5H mendekati 0 UX plus H minus UX per H ini kan sebagai U aksen X. Kemudian 5H mendekati 0 Vx plus H minus Vx per H itu kan sebagai V aksen X. Jadi terbukti lagi nih teman-teman untuk operasi pengurangannya ya. Fx sama dengan UX minus Vx. Itu turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan U aksen X minus P aksen X gitu. Kesimpulannya, pesan saya adalah kuasai bentuk rumus dasar dari nomor 1 sampai nomor 7 yang bisa kita jadikan sebagai pegangan atau modal nih teman-teman buat nantinya menghadapi soal atau masalah-masalah pada limit fungsi aljabar maupun trigonometri nantinya. Baik, saya rasa cukup dulu. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain biar pada tahu dan kita semua bisa jadi pinter. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.